Gadis desa, cuci baju saja nggak bersih. Masih berani melotot di sini. Kerja ulang! Aku presiden utama grup yang tercepat naik jabatan sejak pabrik agung pertama dibangun. Aku malah mati ketiban orang pas pulang kerja. Aku masuk ke Raga Dayang Muda Gudang Keraton, yang tingkatnya paling rendah. Tiap hari kerja sampai setengah mati. Bahkan lebih rendah dari hewan. Kalian semua, lempar saja baju-bajunya ke dia, biar dia cuci sendirian. Yang menyebalkan itu, wajah ini ternyata mirip sekali dengan bawahan wanita yang menjatuhiku sampai mati. Benar-benar persis. Aku nggak mau jadi dayang istana. Aku harus naik jabatan. Aku mau jadi permaisuri agung. Mbak Citra, belum makan kan? Ini ada bakpao yang aku simpan buat kamu. Kamu makan tuan-tolan ya. Kakak besar, kamu baik sekali sih. Dengar-dengar, Baginda Raja besok mau pilih selir. Gadis-gadis yang belum menikah dari ibu kota bakal datang semua. Gimana kalau kita berdua pergi lihat? Kesempatan udah datang. Mau kemana? Kalau ketawa nenek, kamu bisa mati loh. Kakak besar, kalau nanti aku udah sukses, aku tak akan lupain jasa bapak kamu ini. Kak. Pelayan rendah, serut dia keluarkan, pancung saja. Nenek Rukmini, ampuni saya nggak berani lagi. Kalau mau salahin saja wajahmu ini. Ganggu pandangan yang mulia permaisuri agung. Cepat serut dia keluar. Baik. Nyawa buruh memang gak ada harganya. Aku harus segera jadi permaisuri. Lihat si kampungan ini. Seperti habis disambar petir saja. Benar-benar murahan. Mas Citra gak bakal mau urusan sama kalian. Nama Mbak Citra malah makin enak disebut. Para gadis udah berbaris rapi. Yang namanya aku panggil, silakan maju ke depan. Yang pertama, Putri Tuan Gubernur, Nona Nabila Prameswari. Silakan maju. Nona Sarina. Selanjutnya, kamu putri dari keluarga mana? Lapor pengurus utama istana. Aku itu, Salju dari Utara, Putri Jenderal Ben Purba, Citra Wulandari. Apa? Cepatlah, biarkan dia masuk. Seleksi selir Baginda Raja ini ternyata nggak lihat wajah. Cepat berlutut, beri salam pada Baginda Raja dan Sri Maharani. Baik. Hormat saya pada Baginda Raja dan Sri Maharani. Panjang umur Baginda Raja. Panjang umur Sri Maharani. Aku beri bait pertama puisi, siapa yang bisa balas bait keduanya? Pasti dia. Dengan diriku. Hamba siap mendengarkan. Raja Langit menguasai macan dunia. Aku dulunya cuma tenaga kasar pabrik biasa. Gara-gara kebanyakan lembur. Aku sumpah, di kehidupan selanjutnya, gak mau jadi pekerja keras lagi. Begitulah, aku pindah dimensi. Jadi, No! Nah! Sanegara! Daulat tuanku, panjang umur selalu. Paduka, Sri Maharani minta Anda minum semangkuk sup stamina setiap hari, buat nambah keturunan kerajaan.
Tambah apa sih? Aku mau. melatonin saja. Pikirku, jadi raja bisa santai saja. Tapi laporan malah numpuk gunung. Para wanita di istana saling rebutan mau tidur sama aku. Gotong keluar! Aku mau periksa laporan. Baik, Masih harus ditagih punya anak pula. Baginda Raja, kalau kerajaan gak ada pewaris, negara gak bakal stabil. Gimana kalau kita adain pemilihan sengir? Gak mau. Ini soal urusan negara. Paduka, jangan egois lagi. Udah diputusin, begitu. Raja Langit kuasai macan bumi. Pagoda segel monster sungai. Miras diok istana? 180 per gelas. Gimana rasa miras ini? Ingat ceritaku. Sini. Ternyata kamu. Direktur Wulandari. Apa-apaan ini? Oh, balik dan buat ulang. Aditya Muda. Bisa nggak lebih serius? Kamu juga terjebak di masa lalu. Bahkan bertukar tubuh. Udah ada permaisuri. Tunggu sebentar. Gak bisa tunggu lagi. Penobatan permaisuri baru. Segera menikah. Segera menikah. Segera menikah. Ini dari Sri Maharani. Meminta hamba menyerahkannya pada bubuk pemikat jiwa. Dijamin Baginda. Bakal mabuk kepayang sampai pagi. Haus sekali. Itu kan. Pengurus utama istana. Udah repot seharian. Pasti lelah. Istirahatlah. Kalau bukan karena kamu, aku nggak bakal terjebak di tempat terkutuk ini. Kalau bukan karenamu, aku nggak bakal jatuh dari gedung. Sudahlah, dendam masa lalu kita bicarakan nanti saja. Kamu bantu aku hadapi orang-orang di sini. Aku bakal bantu kamu jadi permaisuri agung. Kita berdua. Lalu cari cara untuk kembalikan tubuh kita. Bagaimana? Kamu kenapa? Dasar ambisius. Gak perlu sekaku ini di malam pernikahan. Aku hanya merasa punya tenaga yang gak habis-habis. Sienting. Mau apa kamu? Hamba ingin tidur denganmu. Dharma Pratama, kamu itu iblis, sakit. Gak tahu malu. Beraninya panggil nama Baginda Raja langsung. Di kehidupan sebelumnya, kamu suruh aku lembur sampai jam 3 pagi. Di kehidupan ini, kamu masih mau tidurin aku. Lepasin aku. Di malam pertama ini, biarpun kamu teriak sampai tenggorokan, gak bakal ada yang gubris kamu. Dharma Pratama. Dharma Pratama. Keesokan harinya. Ampun yang mulia, hamba udah salah. Tampar mulutnya. Kamu sendirian. Cuci semua baju yang di keraton. Semuanya. Kalau ada satu noda saja, hukum cambuk 50 kali. Baik. Terima kasih atas kemurahan hati yang... Intan,
Mulai hari ini, kamu jadi dayang pribadiku. Terima kasih atas kemurahan hati. Yang salam hormat untuk Yang Mulia Citra. Gak salah lagi memang Mak Citra. Dimanapun, jabatan naik paling cepat. Yang Mulia, Anda harus pergi ke Balai Rungkasuma untuk beri salam pada Sri Maharani dan... Buruan jalan! Ini panjang banget, repot banget. Berani banget Permaisuri Citra. Beri salam pertama kali saja udah telat. Benar-benar gak anggap Sri Maharani dan aku ada. Capek banget aku. Dharma Pratama sialan ini. Habiskan tenaga Mak Citra semalaman. Tubuh Baginda Raja benar-benar kuat. Tubuhnya kuat, tapi tubuhku nggak kuat menanggungnya. Yang Mulia Permaisuri benar-benar jago. Hamba beri salam pada Sri Maharani. Menantu kesayangan beta, Sang Permaisuri. Bangunlah. Terima kasih, Sri Maharani. Yang Mulia Permaisuri. Sialan. Pegang cangkir teh saja nggak becus. Baru saja datang, udah mau beri gertakan padaku. Trik semacam ini udah sering Mak Citra lihat. Atasan memang benar-benar jago-jago. Di saat genting, tetap harus andalkan diri. Hamba tadi malam piat punggung Baginda Raja selama 2 jam. Tangan ini udah lama nggak bisa digerakkan lagi. Mulut penuh kata-kata kotor. Oh nawal, seret wanita murahan ini keluar. Hukum cambuk 50 kali. Ampun, Yang Mulia Permaisuri Agung, setiap kata yang hamba ucap itu benar. Apa Yang Mulia Permaisuri Agung ingin suruh hamba bohong di depan Sri Maharani? Seret keluar. Cepat seret dia keluar. Lancang! Siapa berani sentuh wanitaku? Baginda Raja, Anda nggak pergi ke sidang pagi? Kenapa datang ke Balai Rungkasuma? Kalau aku nggak datang, nyawa Permaisuri terkasih, ku bisa. Baginda Raja terlalu berlebihan. Permaisuri Citra pecahkan cawan teh. Aku hanya ingin beri dia sedikit pelajaran. Mana mungkin sampai hilang nyawa. Kalau begitu, kau saja yang terima 50. Karena Permaisuri Agung sangat penting kan. Maka biar kau saja yang layani aku minum bes. Bagas. Baik, silakan. Baginda Raja, silahkan nikmati tehnya. Angkat lebih tinggi. Lihat apa? Apa nggak dengar ucapanku? Angkat selama aku nggak suruh letakkan. Jangan berani letakkan. Pegang yang stabil. Kalau tumpah setetes saja. Hukuman, pukul 50 kali. Udah. Cuma luka kecil. Bukan sedang masa nifas juga. Bagaimana kamu tahu kalau Permaisuri Agung? Aku ini cuma dayang kecil, burung gereja yang jadi phoenix. Kalau dia nggak incar aku, incar siapa lagi? Untung saja aku datang tepat waktu. Kalau enggak, bokongmu pasti udah hancur. Tenang saja, aku ini presiden utama dengan kenaikan jabatan tercepat di pabrik. Taktik sepele begini. Pasti aku punya. Permaisuri Citra, jaga sikap. Sidang pagi ini udah mau terlambat. Gawat. Baginda Raja, Wayang sedang dilanda kekeringan hebat. Kita harus kucurkan dana 300.000 tael. Banjir di Wayang udah habiskan 500.000 tael. Sekarang minta lagi 300.000 tael. Apa sebenarnya mau Menteri Negara? Menurut saya, lebih baik ambil milik tuan rumah, yaitu barang di pesta ulang tahunnya. Sekat ruangan gunung kencana itu dilebur. Itu cukup untuk beri warga terdampak makan bubur selama 3 bulan. Diam. Berani sekali Anda Menteri. Baginda Raja. Bagaimana menurut Anda? Atasi banjirnya. Mulut sialan. Cepat tutup mulutmu. Kalau begitu, lebur saja dulu. Sidang pagi hari ini berakhir sampai di sini. Kamu jangan tertawa. Bisa-bisanya kamu sendawa saat lagi rapat. Kalian? Citra Wulandari. Saya perintah kamu, bantu saya periksa dokumen kerajaan. Kalau nggak selesai, pergi saja ke gudang keraton.
Saya tidur sebentar ya. Memang pantas jadi presiden utama grup. Hanya dalam semalam, dokumen yang bikin saya pusing setengah bulan. Semua udah selesai diperiksa. Yang mulia udah kerja keras malaman, baru bisa tidur saat hampir subuh. Dharma Pratama, Kamu bodoh sekali. apa otakmu udah nggak waras? Barang semudah ini saja nggak bisa buat. Berani-beraninya maki aku. Bagas! Ambil bubuk gatal milikku. Cepat pergi. Baik! Permaisuri terkasih. Bangun dan minum teh. Bicara soal siapa? Permaisuri Agung. Berani sekali. Masih berani maki Permaisuri Agung. Minum teh biar tenggorokan segar. Lihat, ada pesawat. Kamu gila ya? Mana ada pesawat di zaman kuno? Ayo cepat minum. Bersulang. Baginda Raja. Enak dan Bercanda. Ini kan teh Longjing. Kualitas tinggi. teh Longjing kualitas tinggi, pukul orang. Bentuk tubuh ini. Kalau aku punya tubuh begini, pasti bagus. Baginda Raja! Baginda Raja! Anda nggak apa-apa? Bagaimana ya? Cepat bangun. Kamu serius? Ternyata waktu itu dia mau tangkap aku. Dharma Pratama, kamu. Tolong aku. Rasanya sesat. Tahan napas. Waktu napas berlebihan. Tahan napas. Bakal gue terasa lebih baik. Diamendra. Panggil tabib! Cepat panggil tabib! Wanita rendah. Kamu sedang apa? Sini. Sini kamu. Ikut aku. Baginda Raja nggak bisa napas. Hampir pingsan dia. Aku sedang bantu dia napas. Kalau anakku Baginda, sampai kenapa-napa, sang permaisuri bakal buat kamu ikut mati. Anakku, Baginda Raja. Yang mulia, ganti baju kering saja. Nanti bisa masuk angin. Permaisuri Citra. Baginda Raja, Anda nggak apa-apa. Aku ada di sini. Gak usah. Gak usah. Biar aku sendiri saja. Yang mulia,
Wajahnya merah sekali. Apa perlu panggil tabib? Nggak usah. Nggak usah. Kamu bantu siapkan air mandi saja. Oh, baik. Jangan dipikir. Jangan dipikir. Menyebalkan sekali. Mandi pun gak bisa tenang. Biar dia tidur aja. Kamu juga jaga di sini. Baik. Siapa yang suruh kamu masuk? Keluar! Itu tubuhku. Kamu? Kamu jangan pegang. Turunkan tanganmu. Siapa juga yang mau tubuhmu? Datar kayak papan, gak ada isinya. Kamu. Buruan, ambilkan baju untukku. Mana bajunya? Di depan. Kamu sengaja ya? Ambilkan. Lu boleh lihat. Ini tubuhku. Aku bukan cuma mau lihat, tapi mau pegang juga. Jangan. Kulitnya halus banget. Pinggang yang bagus. Benar-benar pinggang yang indah. Jangan gerak, jangan gerak. Lepaskan. Jangan gerak. Kamu pakai baju dulu sana. Permaisuri Agung tiba, hamba Bagas, hamba Intan. Memberi salam kepada Permaisuri Agung. Aku bawa pengusir dingin untuk Permaisuri Citra. Buka pintunya. Permaisuri Agung. Ini Baginda Raja sedang istirahat di dalam. Wayan kurang ajar. Berani sekali menghalangi jalanku. Nana Rukmini. Minggir. Baginda Raja. Pinggang Kak Bagas. Pedang pencabut nyawa. Kalian! Kakak. Mau kesini nggak? Main bareng yuk. Permaisuri Agung. Kita semua ini keluarga. Tidak perlu beri hormat seformal ini. Baginda Raja, pilih kasih. Yang mulia Permaisuri Agung. Permaisuri kok berani di depan yang mulia goda Baginda Raja? Dia sama sekali nggak anggap yang mulia ada harganya. Layan tendahan, berani dia lawan aku. Aku bakal kasih lihat ke dia siapa penguasa istana sebenarnya. Bagas, minta dapur kerajaan siapkan sup ayam kampung, burung darah panggang, ikan kakap tim, daging masak kecap, terus masak juga bubur kacang merah, jali, dan ubi. Oh iya, kola jahe. Bawa semuanya ke balerung Permaisuri. Kola jahe. Zaman ini nggak ada kola. Kalau begitu, jahe kurma merah saja. Oh iya, bawa 2 botol arak enak juga. Baik. Makanan sebanyak ini, aku nggak bakal habis makan sendirian. Siapa bilang kamu makan sendiri? Ayo, sweet bareng. 666. 8 kuda, 9 rantai. Aku menang. Minum. Ayo, lanjut lagi. Kita kawan baik. Menang lagi. Ayo, minum. Aku temani kamu 1 gelas. Coba lihat kamu. Kemampuan kerja biasa saja, tapi jago banget main sweet. Tentu saja, otakku cuma dipakai buat begini. Kamu kalau mabuk, ternyata lucu juga. Jauh lebih lucu dibanding biasanya.
Yang mulia, yang mulia, cepat bangun. Yang mulia, cepat bangun. Yang mulia, cepat bangun. Aku mau tidur sebentar lagi. Siapa sih orang kurang ajar ini? Hamba udah gak sopan. Hamba gak tahu kalau Permaisuri Agung di sini. Kamu masih tahu sopan santun? Meme Rukmini. Jam berapa sekarang? Lapor ya mulia, tengah hari. Aku bakal kasih kamu pelajaran tentang apa itu sopan santun. Berlutut. Ampuni hamba, Permaisuri Agung. Majikan saya baru saja tercebur ke air kemarin. Nggak bakal kuat menahan siksaan ini. Intan, jangan menangis. Majikanmu begadang 3 malam berturut-turut. Tapi masih tetap kuat olahraga. Yang mulia, tolong sedikit bicara. Sekarang bukan waktunya untuk pamer kekuatan. Seorang pelayan beraninya bicara seperti itu kepada majikan. Neme ulan dari kampar mulut deh. Baik. Dasar wanita tua sialan. Kalau ada masalah, hadapi aku saja. Apa hebatnya meninggal seorang gadis kecil? Bagus sekali. Majikan dan pelayan yang sehati. Pukul semuanya. Pukul mereka dengan keras. Gawat, Yang Mulia Citra mengalami pendarahan. Hamba nggak tahu Yang Mulia Citra sedang hamil. Hamba pantas mati. Penawal, seret Meme Rukmini keluar dan penggal dia. Baginda Raja, hamba yang suruh Nenek Rukmini buat begitu. Kalau mau hukum, hukum hamba saja. Serat Permaisuri Agung juga dan penggal. Dharma Pratama. Aku, Ibu Suryani, udah buta mata sampai nikah sama orang sepertimu. Orang gak berperasaan dan gak balas budi. Ternyata pertama kali jadi pria, malah dituduh sebagai orang yang gak punya perasaan. Baginda Raja, tolong pertimbangkan lagi. Keluarga Permaisuri Agung sangat berkuasa. Kalau Paduka bunuh Permaisuri Agung, takutnya bakal timbulkan pertumpahan darah. Berlebihan sekali. Benar, Paduka. Kalau begitu, biarkan mereka berlutut selama 6 jam dulu. Ada apa ini? Jangan heboh. Dalam sebulan pasti ada hari-hari seperti ini. Pakai sepatunya. Pakai sepatu. Jangan galak seperti sedang datang bulan. Dulu aku, pas lagi datang bulan, kamu malah suruh aku lembur. Pakai sepatu dengan benar. Minum sup jahe kurma merah ini. Aku gak mau minum. Perintahku itu titah, Raja. Kau mau lawan titah. Kamu. Cepat minum. Sial. Saat kalian para wanita datang bulan, bagaimana kalian bisa bertahan hidup? Yang Mulia Permaisuri, cepat bangun. Lantainya dingin. Aku mau mati. Ayo. Ayo, minum obatnya. Aku gak mau minum. Aku gak mau minum. Baiklah, beberapa hari ini emosimu gak stabil. Itu hal wajar. Aku hidup kembali. Mbak Citra, hidup kembali. Intan, apa kamu merasa bunga hari ini mekar dengan sangat harum? Meskipun bunga ini mekar dengan indah, tetap saja hanya sebuah mainan. Mainan? Masih jauh lebih baik daripada sampah nggak berguna. Siapa yang kamu sebut nggak berguna? Jauh di sana, namun dekat di depan mata. Kamu. Yang Mulia Permaisuri, kenapa Anda sembarang pukul orang? Beberapa hari ini, emosi begitu meluap. Sampai hampir nggak bisa kontrol tangan sendiri. Yang Mulia Citra, kenapa harus marah besar begini? Itu pangeran muda. Pangeran muda tampan sekali.
Pangeran Aditya, hadap kedua yang mulia. Beri hormat kepada para yang mulia. Pangeran bertahun-tahun jaga perbatasan. Kedatangan kali ini ke ibu kota. Lebih baik tinggal beberapa hari baru pergi. Kaum barbar di garis perbatasan merajalela. Setelah adik Paduka lapor ke baginda raja, temani ibu Maharani lalu pergi. Yang mulia, ada apa? Tadi gerakan terlalu besar. Sepertinya buat tamu bulanan kaget lagi. Gawat, kenapa? Bocor. Kalian berdua, lanjut obrol saja. Saya izin pamit dulu. Di bagian belakang adik ini, ada kotoran apa yang menempel? Adik Paduka antar yang mulia ke balai rumah. Permaisuri Citra, aku suruh dapur kerajaan masak angsa besar buat kamu. Kakanda Raja, jangan salah paham. Adik Paduka cuma lihat permaisuri kurang sehat. Cuma antar dia balik ke balai rumah saja. Dharma Pratama, kamu jangan emosi. Nggak kayak yang kamu pikir kok. Angkat kepalamu. Tampan sekali wajah ini. Tadi di majelis negara belum puas lihatnya. Sekarang lihat dari deket, makin tampan. Dharma Pratama! Apa? Mana angsa besarku? Makan saja sendiri. Adikku udah bertahun-tahun jaga garis perbatasan. Kakanda Raja merasa kasihan banget. Tangan ini sampai kapalan begini. Nanti, Aku suruh Bagas kasih salep wangi buat kamu. Bawa pulang ya. enggak. Bulan ini, kamu gak usah balik dulu. Dharma Pratama! Kamu dasar pria mesum! Jangan sampai pecah. Itu barang antik loh. Dia itu memangnya siapa? Berani-beraninya mau lawan aku. Dia sekarang benar-benar jadi kesayangan Baginda Raja. Keterlaluan. Saya Putri Menteri Personalia terhormat, tapi kalah sama Dayang Rendah Gudang Kraton. Sabar dulu. Aneh juga ya. Padahal dulu Baginda Raja nggak pernah dekat wanita. Sekarang malah seperti orang yang berbeda. Saya lagi cantik-cantiknya, tapi malah kesepian bertahun-tahun di kamar. Semua wanita di dunia iri karena saya jadi permaisuri agung. Tapi saya nggak dapat cinta suami sendiri. Yang mulia begitu peduli sama pria lain? Apa nggak takut saya cemburu? Tuan berhari-hari nggak datang ke Puri Kenanga. Apa nggak takut saya sakit rindu? Kamu ini memang penggoda. Mana mungkin saya tega biarin kamu kesepian sendirian di kamar. Kenapa kakak Baginda lihat saya seperti itu? Dasar. Ya karena kamu ganteng banget. Kakak Baginda, bisa aja. Wajah kakak Baginda seperti dewa. Ketampanan saya nggak ada apa-apanya dibanding. Bahu lebar seperti kulkas 2 pintu. Kakak Baginda, apa jangan-jangan kakak curiga kalau saya sembunyiin senjata rahasia? Kakanda Baginda, apa kakanda curiga de Paduka? Sembunyi senjata rahasia. Adik raja, canda saja. Gimana saya curiga kamu punya senjata rahasia? Saya cuma nggak sengaja jatuh tadi. Adik Raja, jangan pikir macam-macam. Kakanda Baginda, 3 hari lagi itu festival Hansi. Waktu kecil, setiap festival Hansi, Bapak selalu bawa kita berdua pergi panah. Kedatangan ke ibu kota kali ini, bisakah Kakanda temani adik Paduka main panah 1 ronde lagi? Amma?
Tapi, saya, nggak masalah. Saya nggak bisa lakukan itu. Bukannya kamu hebat? Maju saja sendiri. Nilai olahraga. Saya nggak lulus sejak kecil. Nanti, bukan saya yang panah, tapi panah yang panah saya. Nenek, tolong bantu saya. Siapa nenek kamu? Saya ini kakek kamu. Kakek, tolong bantu saya. Bantu kamu? Saya? Dapat untung apa? Baginda Raja kenapa belum keluar juga? Aku pergi lihat dulu. Lihat, bagaimana ototku ini? Boleh juga. Latihan ya, memang benar-benar keras ya. Kakanda Raja. Udah selesai. Lebih baik biar adik Paluka saja yang bantu Kakanda Raja ganti baju. Kakanda Raja dan adik Paluka tumbuh besar bersama sejak kecil. Pernah ke tempat mandi bersama, sambil gosok punggung juga. Udah beberapa tahun gak bertemu, malah jadi terasa sungkan. Aku, sebagai lelaki sejati, apa yang perlu ditakuti? Baiklah. Tubuh Kakanda Raja ini, dibandingkan saat kita berburu dulu, terlihat jauh lebih kurus. Kakanda Raja, mau kemana? Kebelet pipis. Beta sang permaisuri udah lama nggak lihat. Dharma Pratama dan Aditya panahan bareng. Iya benar, Baginda Raja dan Pangeran Muda. Karismanya nggak luntur dibanding dulu. Baginda Raja, kelewatan. Aku cuma mau keliling lihat-lihat dulu. Kakak Baginda, silahkan tarik busurnya. Kakak Baginda, apa busurmu itu seberat ribuan kilo? Apa perlu adik Paduka bantu pegangin? Aku bisa kok. Ayo! Tim kuning. No point. Giliranku. Tim merah. 10 poin. Hebat banget. Kakak Raja, babak kedua, adik Paduka bakal coba duluan. Hati-hati, Baginda Raja. Sepuluh poin. Yang mulia permaisuri benar-benar hebat ya. Permaisuri terkasih. Kemampuan panah yang hebat. Tiap tim, masing-masing 8 poin. Bagus. Bagus apanya? Masih kurang. 10 poin lagi. Baginda Raja, babak ketiga, giliran Anda. Senang. Wajahku hancur. Baginda Raja kenapa hari ini? Kok kelihatannya nggak fokus? Benar-benar aneh.
Kakak Raja masih mau lanjut tanding. Lelaki brengsek. Beraninya dia pancing saya. Tentu saja harus tanding. Jarang-jarang pangeran muda berkunjung. Hari ini saya bakal temani kamu main sampai puas. Karena kakak ipar ingin main, adik paduka tentu saja bakal meladeni. Kira-kira kakak ipar ingin main seperti apa? Kita masing-masing pegang satu panah. Satu ronde. Tentukan pemenangnya. Baik, biar adik paduka mulai duluan. Yang mulia Citra ini, aura keberaniannya begitu kuat. Lalu pangeran muda ini, dia juga terlihat sangat berambisi untuk menang. Jadi, untuk anak kakek ini, apa yang bakal terjadi nanti? Mari kita lihat. Panah akhirnya. Maafkan saya. Iming, anak terakhir pangeran muda, udah meleset. Selanjutnya, giliran yang mulia Citra kita. Perhatikan baik-baik. Semangat. 10 poin. Tim kuning menang. Menang, kita menang. Kita udah menang. Menarik sekali. Menang. Menang, menang, menang. Apa sih yang dilakukan mereka berdua? Sejak kapan mereka mulai main belakang? Gak bisa. Aku harus kasih tahu Dharma Pratama. Yang mulia Permaisuri, tunggu aku. Bunga cantik. Untuk wanita cantik, cahaya bulan buat malam jadi makin indah. Tengah malam begini, malah cari perhatian. Banyak daya sekali. Lagi pula, apa kamu nggak tahu? Todong pedang ke arahku. Itu namanya sangat gak sopan. Sepertinya yang mulia permaisuri nggak suka. Tentu saja, aku nggak suka. Kalau begini, apa yang mulia permaisuri suka? Apa? Kamu lihat nggak? Pangeran muda itu dan Bapak Rumana, raut wajah mereka lebih buruk daripada makan lalat. Terutama yang mulia Citra. Panahan itu. Keren banget. Benar juga. Lagi pula, sekarang nggak bisa tidur. Kamu bawa 2 botol arak. Bagus. Kita temui Permaisuri Citra buat ngobrol. Baik. Kalau begini, apa yang mulia permaisuri suka? Itu pangeran muda kan? Laki-laki dan perempuan berduaan di hutan kecil. Apa? Baginda Raja, bagaimana kalau kita pulang saja dulu? Seru begini. Nggak mau lihat sebentar lagi. Ada serangga di kepalamu. Apa yang kalian lakukan? Biar aku bantu kamu. Kamu jangan mendekat. Aku bisa sendiri. Kenapa kamu malah keras kepala begitu? Adik paduka beri salam pada Kakanda Raja. Kaji apanya? Sedang apa kamu di sini malam-malam begini? Bukankah Kakanda Raja juga di sini? Lancang. Aku mau pergi. Cari Permaisuri Agung. Kebetulan ada urusan soal Permaisuri Agung yang mau aku bicarakan padamu. Kenapa kamu tarik aku? Aku mau cari Permaisuri Agung. Terserah kamu mau main dengan siapa saja. Jangan ribut, anak bayi. Bagas, Siapkan tandu ke puri kenanga. Imi. Udah berani nggak dengar kata-kataku? Hamba nggak berani. Dharma Pratama, kamu. Adik paduka antar kepergian Kakanda Raja. Hati-hati di jalan, Kakanda Raja. Baginda Raja, lukisnya bagus banget. Kalian ternyata lagi gambar lukisan erotis. Ada apa Permaisuri Citra? Intan, siapin tanduk. Aku mau keluar cari udara segar.
Intan! Intan! Mbak Intan, ibuku sakit parah. Tapi bilang, butuh ginseng 100 tahun baru bisa selamatkan nyawanya. Gajiku yang sedikit itu, buat beli bubur saja nggak cukup. Ibu, Rian nggak berbakti. Rian nggak pantas dari manusia. Rian, cepat bangun. Lagi apa? Ini uang simpananku yang aku tabung selama 3 tahun. Kamu ambil saja buat pakai dulu. Ini, Jangan begini, nggak enak kalau dilihat orang. Geli banget. Mayang, kalau aku udah kumpulin cukup uang, aku bakal bawa kamu keluar keraton. Iya. Astaga. Bapak Rukmana? Di, kamu kena PUA. P apa? Tebar jaring luas. Fokus bina target. Pakai uang kamu buat biayai cadangan. Ini mah skema penipuan cinta klasik. Yang Mulia bilang, saya ini babi. Adikku yang bodoh. Bajingan itu. Pakai uang kamu buat biayai selingkuhan. Enggak mungkin. Rian udah bilang mau nikahi saya. Siapa? Ini buat saya. Zaman sekarang masih ada yang pakai bakpao buat ungkapkan cinta. Cinta yang tulus banget ya. Yang Mulia, bunga di kamar Yang Mulia udah layu. Saya pergi petik bunga segar sebentar. Di, jangan pergi. Itu penipuan cinta, Di. Intan. Mana orangnya? Kok baru keluar sebentar? Udah hilang. Intan. Keluar saja. Saya nggak bakal hukum kamu. Ketemu juga akhirnya. Bunuh penipuan cinta. Gila. Atau panggil Yang Mulia Citra ke sini untuk bantu. Jangan panggil. Siapa yang berani sebut permaisuri lagi? Aku penggal kepalanya. Baik. Gawat! Yang Mulia Citra hilang! Apa? Saya baru saja patroli ke Balairung Permaisuri. Lihat pintu keraton terbuka, tapi di dalam gak ada orang. Lalu saya dapat ini. Jam 12 malam, ketemu di tempat biasa, di Taman Raja. Pasti dia kencan lagi sama pangeran genit itu. Tapi, pangeran muda udah ke perbatasan utama. Kenapa nggak bilang dari tadi? Baginda nggak kasih izin bicara. Cepat cari permaisuri. Kalau terjadi sesuatu padanya, aku bakal penggal kepala kalian. Baik. Yang Mulia. Kamu tahu saya siapa? Berani sekali kamu culik saya. Kamu bosan hidup ya? Nggak peduli kamu siapa. Cepat katakan. Siapa suruh kamu datang goda Baginda Raja? Kakekmu yang suruh. Kalau mau bicara baik-baik. Kalau ada apa-apa, lawan saya saja. Kenapa kamu pukul dia? Cepat katakan. Permaisuri Agung yang suruh. Permaisuri Agung? Mana mungkin dia suruh kamu goda Baginda Raja? Maksud saya, kamu yang disuruh Permaisuri Agung. Kamu. Sepertinya aku benar. Citra Wulandari. Yang Mulia Citra. Citra Wulandari. Yang Mulia Citra. Yang Mulia Citra. Citra Wulandari. Yang Mulia Citra. Citra Wulandari. Ada apa? Yang Mulia Permaisuri Agung. Malam-malam begini, bisik sekali. Yang Mulia Citra menghilang. Hamba mohon pamit. Udah diurus semua kan? Yang Mulia, jangan khawatir. Yang Mulia Citra. Yang Mulia Citra. Baginda Raja, hamba temukan ini di Taman Raja.
Ini tusuk Honda Phoenix emas milik permaisuri. Aku bakal jujur, oke? Yang mulia, mending jujur sekarang. Pelayanmu ini nggak bakal sampai menderita begini. Yang mulia, Anda jangan takut. Nyawa Intan gak ada harganya. Paling parah. Mati bareng mereka. Apa itu nyawa murah atau mahal? Semua lahir dari bapak dan ibu. Gak ada bedanya. Bayu Hitam, kamu dengerin baik-baik. Aku diutus oleh Pangeran Muda. Pangeran muda? Pangeran Muda udah bertahun-tahun jaga garis perbatasan. Mau kasih wanita cantik jelita buat kakaknya. Kenapa? Tentu buat dapat jabatan bagus. Dia mau masuk ibu kota buat jadi PNS. Aku lihat kalau nggak dikasih pelajaran. Kamu pikir aku beruang hitam ini cuma kucing hitam? Kakak kamu, jangan mendekat. Jangan ke sini, jangan, tolong. Berhenti! Panas! Panas, panas, panas! Bagaimana? Bicara, siapa yang utus kamu? Apa itu Permaisuri Agung? Hamba sumpah mati setia pada majikan. Saksi udah mati. Siapa bilang saksi udah mati? Bawa orangnya masuk. Angkat kepalamu. Bapak Rukmana, mati mengenaskan dia. Biar dia jelasin semuanya dulu. Mau dibunuh atau diapain pun, terserah kamu. Hamba mengaku. Ini perintah Permaisuri Agung. Permaisuri Agung yang suruh hamba lakuin ini. Permaisuri Agung bilang, suruh hamba bawa Yang Mulia Citra dan pancing ke Taman Raja saja. Hamba juga nggak tahu kalau Permaisuri Agung bakal sekejam ini. Baginda Raja, ampuni hamba. Yang Mulia Citra, ampuni hamba. Ampun, goda orang demi uang itu penipuan. Jebak orang itu penculikan. Hukuman buat semua dosamu, masih berani minta ampun? Pengawal, setia terus penggal. Baik, Baginda Raja, ampun. Yang Mulia Citra, ampun. Kamu duluan. Gimana cara kamu nemuin Rian? Kertas itu. Tulisan ini kok rasanya familiar banget. Itu dia. Rian itu sebenarnya buta huruf. Jadi, kamu ikutin jejak Permaisuri Agung sampai nemuin dia. Tepatnya, itu nenek Rukmini. Udah keluar, jangan pernah balik lagi. Baik. Aku lihat kamu beberapa hari lalu, kamu bareng Pangeran Genit itu. Aku marah banget, makanya aku cuekin kamu 2 hari. Gak nyangka, malah jadi kacau begini. Kenapa Kamu cemburu ya? aku cemburu? Saudaraku di istana ada 3.000. Nggak mungkin aku cemburu sama kamu. Goyangannya kencang banget. Justru pas goyang begini, baris seru. Sampai. Udah sampai. Cepat banget sampainya. Mohon kemurahan hati Baginda Raja. Tolong ampuni saya. Tamparan ini untuk balas hukuman gak adil yang diterima Intan. Tamparan ini untuk yang mati setia demi kamu, yaitu Bayu Hitam. Atas dasar apa? Kamu datang, Baginda Raja langsung perhatian. Kasih sayang Baginda Raja.
Sedangkan aku setiap hari tunggu di sini. Tempat yang mirip istana terasing ini. Tunggu belas kasih Baginda Raja. Astaga, dialog drama istana ini panjang banget. Bagaimana aku jawabnya? Hati kamu jahat, siksa dayang dan selir. Penuh muslihat, tapi nggak pernah terpikir buat bantu ringankan beban masalahku. Kenapa aku harus cinta kamu? Kenapa harus kasihan sama kamu? Nggak salah memang orang pilihanku. Pintar banget susun kata-katanya. Mulai hari ini, aku bakal buang kamu ke istana terasing. Copot posisi permaisurimu. Renungkan kesalahanmu baik-baik. Jangan Baginda Raja. Ingatlah hubungan kita sebagai suami istri. Mohon beri saya satu kesempatan lagi. Saya mohon. Baginda, boleh nggak mau saya? Tapi jangan abaikan anak Baginda sendiri. Kamu bilang apa? Saya sedang mengandung anak Baginda. Aku! Kapan aku pernah melakukannya sama kamu? Baginda lupa. Pas Baginda berantem sama permaisuri. Terus datang ke puri kenanga aku. Dan tidur sama aku semalaman. Baginda bahkan bilang, suara desahanku merdu sekali. Sampai bikin Baginda melayang ke awan. Kamu ngaco, aku kan cewek. Balik dulu baru ngomong. Ayo, Omong kosong. Laku. Kamu sama permaisuri agung udah melakukannya belum? Fitnah itu. Aku ini cuma perempuan. Mana mungkin tertarik sama sesama perempuan? Tapi jelas ada reaksinya kok. Kamu jangan macam-macam. Pria dan wanita nggak boleh bersentuhan. Takut apa? Takut aku makan kamu? Atau takut aku bikin kamu melayang ke awan? Kamu! Sepertinya tubuh Baginda Raja ini gak ada reaksi kalau sama orang lain. Tapi sama aku malah jujur banget ya. Pergi sana. Aku mau tidur. Kamu beneran mau usir aku? Kamu udah ngajarin aku begini. Aku nggak mau ngomong sama kamu. Kamu beneran mau pergi? Aku tahu anak siapa di kandung permaisuri agung. Siapa? Pati Utama. Bapak Rukmana. Apa? Anak Tuan Rukmana? Kecilin suaramu. Takut orang lain gak dengar. Cepat duduk. Bukan itu. Mereka berdua nggak ada hubungannya sama sekali. Kok bisa selingkuh? Lihat deh. Yang satu Pati Utama, yang satu permaisuri agung. Mereka berdua depan belakang. Kamu itu kura-kura di tengahnya. Kura-kura? Kayak kura-kura dalam tempurung. Apaan sih bahas kura-kura segala? Aku sekarang lagi sesek banget nih. Tiba-tiba jadi ayah. Malah jadi kakek. Gimana kalau kita coba tes-tesan darah? Drama istana biasanya kayak gitu. Dasar otak kura-kura. Anak ini masih embrio. Mau cari darah dari mana? Terus, masa beneran harus nunggu sampai 9 bulan mengandung? 9 bulan? Keburu telat semuanya. Aku mau sebelum dia lahirin bayinya, turunin dia dari tahta permaisuri. Sekat dia ke bawah. Kamu mau ngapain? Permaisuri Agung hamil keturunan raja. Ini berkah bagi negara. Permaisuri beri sepasang mutiara Laut Selatan. Semoga Permaisuri dan cucu raja selalu diberkati keberuntungan. Terima kasih atas kebaikan Sri Maharani. Permaisuri nggak perlu sungkan. Yang penting kesehatanmu. Hamba persembahkan sepasang sarang burung walet emas. Semoga Yang Mulia Permaisuri Agung selalu sehat walafiat, lancar lahirin putranya. Hamba nemu sebongkah giok wahana serasi kualitas atas. Miukir gembok panjang umur buat Yang Mulia. Semoga pangeran kecil selamat dan bahagia, panjang umur dan sejahtera. Ini hamba sulam sendiri, gambar ratusan anak cucu. Setiap tusukan jarum itu ketulusan hati. Semoga Yang Mulia Permaisuri Agung keturunannya berlimpah. Kasih sayang raja nggak pernah pudar. Hadiah hamba agak spesial.
Permaisuri Citra, apa yang udah kamu siapkan? Barang unik apa itu? Biar beta sama Permaisuri lihat. Kalau begitu, hadirin sekalian, tolong perhatikan baik-baik. Ini datang dari Tanah Barat sebagai persembahan burung keberuntungan mambruk jambul merah, melambangkan keberuntungan besar segera tiba dan umur panjang yang berkah. Salam yang mulia, salam yang mulia, salam yang mulia. Makhluk kecil ini ternyata mulutnya manis juga. Siapa bapaknya? Siapa bapaknya? Siapa bapaknya? Siapa bapaknya? Cepat singkirkan! Saya nggak bisa lihat benda berbulu ini. Siapa bapaknya? Burung keberuntungan sedang tanya padamu. Tentu saja Baginda Raja. Bohong, bohong! Lempar hewan ini keluar dan potong saja. Bohong, bohong! Hati-hati yang mulia. Benih dari pati utama sangatlah berharga. Kamu tahu apa yang kami takuti seorang pria? Takut apa? Paling takut kalau di sini bukan darah dagingnya sendiri. Kamu memang sok tahu. Panggil dia masuk. Sampaikan. Pati utama menghadap. Sembah sujud pada Baginda Raja. Tuan kesayanganku. Kemarin, aku pergi menemui Permaisuri Agung. Oh, apakah Yang Mulia kesehatannya baik-baik saja? Baik, baik, baik. Sehat sekali. Permaisuri Agung sekarang sedang mengandung. Benar-benar punya pesona yang berbeda. Sayang sekali. Saat ini, dia nggak bisa menikmati malam bersama aku. Permaisuri kita itu luarnya saja tampak tegas. Tapi sebenarnya hatinya sangat lembut. Tuan, temani aku minum teh. Baik. Terima kasih Baginda Raja. Apakah Tuan tahu teh apa ini? Maafkan hamba yang berwawasan sempit ini. Mohon petunjuk dari Baginda Raja. Teh ini bernama Pesona Taman Tak Terbendung. Pesona Taman Tak Terbendung. Satu dahan aprikot merah keluar bakaran. Aprikot merah, keluar pagar, keluar pagar. Hamba udah nggak sopan. Mohon ampuni hamba. Baginda, hamba tiba-tiba ingat ada beberapa hal yang harus segera diurus. Terima kasih Baginda Raja. Sana ikuti dia. Baik. Baginda Raja bilang dia udah tidur di kamu. Kamu udah gila. Anak itu sebenarnya. Aku demi kamu. Udah tanggung risiko hukuman 9 klan. Tapi kamu malah perlakukan aku begini. Mayang, jangan marah. Aku cuma... Kalau kamu gak percaya padaku, besok aku minum ramuan sunflower gugurkan dia. Biar kamu gak perlu cemas siang dan malam. Jangan konyol. Sri Maharani percaya kamu hamil benih raja. Separuh kekuatan majelis negara berpihak padamu. Mana bisa kamu asal bilang mau gugurkan? Pergi kamu! Keluar dari sini! Aku gak mau lihat kamu lagi. Maaf,
Aku tadi dengar ucapan Baginda Raja, makanya emosi sekali. Maaf, maaf. Jangan begini. Mayang sama sekali nggak pernah hubungan suami istri sama Baginda Raja. Di hati Mayang, cuma ada kamu. Baik. Baik. Aku percaya, Mayang. Mayang sayang. Mayang sayang. Ingat ya, pastikan anak ini lahir dengan selamat. Bisa tidaknya kita injak permaisuri Citra dan jadi mulia karena anak. Tergantung pada saat ini. Pelayanan ini udah oke belum? Benar seperti dugaan Baginda Raja. Permaisuri Agung dan Tuan Rukmana selingkuh. Bagus, pergilah. Baik. Pasangan gila yang serasi. Beraninya selingkuh tepat di depan mataku. Kalau begitu, kita bakal kasih mereka jebakan dalam jebakan. Kamu mau main seperti apa? Baginda, apa Baginda suka bersandiwara? Apa Permaisuri Agung udah datang? Udah datang. Udah datang. Ini mahal. Di hatimu hanya ada wanita jahat itu. Barang antiku. Kenapa dengan barang antiknya? Aku tetap mau hancurkan. Aku memang suka dia. Apa urusanmu? Kamu, dulu kamu hanya puji aku cantik. Sekarang kamu hanya suka Permaisuri Agung. Baginda malah bela aku. Bahkan bilang suka aku. Aku ini Baginda Raja. Kalau aku puji kura-kura itu cantik, kamu juga harus ikut puji. Kamu, kura-kura cantik ya? Sana suka saja sama kura-kura. Aku bakal bakar puri rusuk ini dan mati bersamamu. Sertifikat rumah nggak boleh dibakar. Baginda, Baginda, Permaisuri Agung udah pergi. Udah pergi? Capek banget. Bagaimana kalau permaisuri terkasih juga hamil anak raja? Sadarlah, sekarang aku sedang hamil. Cuma buat aku jadi target Permaisuri Agung. Nggak seru. Permaisuri Agung dan Bapak Rukmana bukan orang sembarangan. Daripada cuma jaga-jaga terus, mending kita yang serang duluan. Permaisuri terkasih punya ide bagus apa? Ide bagus ya nggak ada. Tapi kalau ide konyol, ada satu. Katakan, apa yang paling ingin mereka lihat? Nggak lain cuma perpisahan kita. Dan aku kehilangan kasih sayangmu lalu jatuh. Kalau begitu, kita kasih mereka kesempatan itu. Kamu, kesini. Pengawal Istana Rengga, kamu udah bekerja keras melindungi Baginda Raja. Ini kantong wangi yang aku buat sendiri untuk melindungimu dan Baginda Raja agar selalu selamat. Gadis desa ini dapat perhatian khusus dari Baginda Raja. Juga berani goda pengawal Istana Rengga. Bagus, kamu genit ya. Aku bakal bikin kamu puas sama gelitmu itu. Ini kesempatan emas. Wanita itu Citra Wulandari. Beraninya dia temui pengawal Istana Rengga. Aku bakal buat dia gak bisa bangkit lagi selamanya. Kamu yakin lihat pakai mata kepala sendiri? Antara Citra dan Rengga sebelumnya, nggak ada kecurigaan hubungan gelap. Kenapa tiba-tiba? Benar sekali. Beberapa hari lalu, aku lihat dia bertengkar sama Baginda Raja. Hari ini, aku lihat wanita itu menggoda pengawal Istana Rengga. Anak kampung itu lihat laki-laki langsung mau terekam saja. Apa yang mau Yang Mulia Permaisuri lakukan? Yang Mulia Permaisuri sungguh bijaksana.
Permaisuri Citra, cuaca mulai dingin. Aku sengaja minta dapur kerajaan buatkan kamu sup 8 pusaka kalengkeng. Permaisuri Agung sedang hamil. Kenapa malah antar sendiri ke sini? Dulu, aku yang kurang pengertian. Dan udah banyak mendapatkan adik. Aku harap adik mau berlapang dada. Dan maafkan kakak. Akting dia. Biar aku ladeni aktingmu. Kakak berlebihan. Citra yang kurang pengertian. Dan selalu buat kakak nggak senang. Citra pantas dihukum. Adik, gak perlu menyalahkan diri sendiri begitu. Ayo minum sup ini. Mulai sekarang kita saudara kandung. Saudara baik. Bukan. Saudari baik. Habiskan. Kenapa jadi mengantuk sekali ya? Musim gugur ini memang gampang bikin ngantuk. Ayo, kakak, antar kamu tidur. Intan, upacara doa negara udah dekat. Aku punya beberapa kain baru. Kamu bawa itu untuk Permaisuri Citra. Dan buatkan beberapa baju yang bagus. Tapi yang mulia Citra, biar Nenek Wulandari saja yang jaga dia. Ayo, pergi. Benar-benar keberuntungan. Kalau bukan karena hari ini, Baginda suruh Rangga antar barang untukku. Aku nggak bakal dapat kesempatan buat beraksi. Tuan Lukmana, tempat ini nggak aman. Sri Maharani dan Baginda Raja bakal segera. Lebih baik Anda segera pergi. Benar. Terima kasih, Nenek. Aku tunggu kabar baiknya. Gawat! Ibu Maharani, Baginda Raja, ada masalah besar. Permaisuri Agung, kenapa panik begitu? Ini menyangkut nama baik yang mulia Citra. Aku nggak enak mengatakannya. Kenapa nggak enak? Ada betasan permaisuri di sini yang dukung kamu. Cepat katakan. Aku baru saja lewat Balairum Permaisuri dan lihat pengawal Rangga Mamuk berat masuk ke dalam Balairum Permaisuri. Lalu aku lihat mereka berdua sedang bermesraan. Kurang ajar! Berani kamu fitnah permaisuri terkasihku. Demi Tuhan, semua yang aku katakan itu benar. Kalau Baginda Raja nggak percaya, ikut aku lihat sendiri ke Balairum Permaisuri. Ayo, betasan permaisuri bakal pergi bersamamu. Aku mau lihat seberapa berani permaisuri ini sampai nekat berbuat kacau tepat di depan mataku dan merusak ketenangan keraton. Hormat pada Sri Maharani. Permaisuri Agung, inikah yang kamu bilang soal perzinahan itu? Permaisuri Agung, aku rasa kamu bosan hidup. Berani tipu Baginda dan Ibu Maharani. Bukan begitu, hamba nggak bohong. Nenek Wulandari juga lihat. Nenek Wulandari. Nenek Wulandari udah tidur setelah minum. Sup 8 harta lengkeng kiriman yang mulia. Mana mungkin? Aku jelas-jelas lihat kalau Permaisuri Citra yang minum. Apalagi yang mau kamu kata? Kalau begitu, pengawal istana Rengga juga gak harus keluar masuk keraton sesuka hati. Pria dan wanita berdua dalam satu ruang. Sangat tidak pantas. Baginda yang suruh dia datang. Baginda lihat Sali Raja. Perabotannya rusak, jadi suruh dia sekalian bantu perbaiki. Yang mulia Permaisuri Agung. Drama tangkap basah yang hebat. Tapi sandiwara kamu ini apa nggak terlalu kuno? Permaisuri Agung, kamu fitnah Sali Raja dan tipu Baginda. Apa hukuman yang pantas? Mohon ampun Baginda Raja, hamba sempat bingung. Perutku. Cepat, panggil tabib kerajaan. Permaisuri Agung. Cepat panggil tabib kerajaan. Permaisuri Agung itu sangat licik. Dia berani pakai janin raja biar Sri Maharani luluh. Dan lolos begitu saja.
Sebelum pangeran kecil lahir, Sri Maharani gak bakal hukum dia. Lalu, apa yang harus kita laku? Tenang saja. Aku udah dapet kartu as. Permaisuri Agung dan Bapak Rukmana kali ini pasti bakal kalah. Hari ini itu upacara doa negara. Pertama, semoga kerajaan dilimpahi kemakmuran dan damai. Kedua, semoga keraton tetap harmonis dan Permaisuri Agung dapat melahirkan pangeran dengan selamat. Baginda Raja sungguh bijaksana. Untuk menghibur kalian semua, saya sengaja siapkan sebuah pertunjukan yang menarik. Pengawal, Istriku, Suamiku, berhenti! ini. Tuan, suamiku, katakan, sebenarnya anak ini keturunan siapa? Baginda Raja, hari ini itu upacara doa negara. Kenapa harus menonton pertunjukan sesial ini? Menjawab Ibu Maharani, pertunjukan ini bernama Hukum Keluarga untuk peringatkan generasi mendatang bahwa garis keturunan gak boleh dicampur. Kejahatan pasti bakal dapat hukuman dari langit. Baginda Raja, saya merasa kurang sehat. Bolehkah saya undur diri lebih awal? Yang mulia Permaisuri Agung, hari ini itu upacara doa negara. Kakak itu bintang utamanya. Kalau kakak pergi, bagaimana pertunjukan ini bisa lanjut? Gak apa-apa. Kesehatan Permaisuri Agung lebih penting. Saya bakal jemput kamu nanti. Baginda Raja, saya pagi ini nggak tahu udah makan apa. Perut saya sakit sekali sejak tadi. Saya mohon izin untuk ke belakang. Silakan Tuan. Terima kasih, Baginda Raja. Kenapa kamu panik? Apa kamu gak lihat? Sandiwara itu jelas ditujukan untuk kita. Baginda Raja udah tahu. Tenanglah sedikit. Dia harusnya nggak punya bukti nyata. Kalau nggak, dia udah tangkap kita dari tadi. Untuk apa dia berputar-putar begini? Kalau begitu, kasih tahu aku. Kenapa harus hari ini? Kenapa harus soal pasangan pezina? Dan mengacaukan garis keturunan? Pergi. Ayo pergi sekarang. Kemana? Aku udah siapkan jalan keluar. Aku suruh pengurus rumah siapkan uang. Kita tinggalkan ibu kota. Tapi saya sedang mengandung. Kalau kita pergi sekarang, bukankah malah buktikan tuduhan kita? Gak pergi. Apa kita cuma mau menunggu mati? Nenek Wulandari, saya udah libatkan kamu dalam masalah ini. Nyawa hamba diselamatkan oleh Yang Mulia. Hamba rela mati demi Yang Mulia. Jangan menangis terus. Cepat pergi. Berhenti! Upacara doa negara belum selesai. Kalian berdua mau pergi kemana? Lapor Baginda Raja. Hamba dan Yang Mulia. Mau. Kawan lari kan? Pengawal, bawa pasangan pezina ini. Kembali ke balai ruang utama. Aku bakal interogasi mereka sendiri. Baik. Permaisuri Agung Suryani berselingkuh dengan Pati Utama Rukmana, mencemari keturunan raja, dan dihukum mati sama 9 klannya. Apa ini benar?
Sri Maharani, ini itu surat rahasia antara Permaisuri Agung dan Bapak Rukmana. Tulisan tangannya bisa diperiksa. Bahkan ada Dayang Keraton yang lihat sendiri mereka berdua bertemu diam-diam. Siapa Dayang itu? Bawa Nenek Wulandari kemari. Nenek Wulandari, Aku udah perlakukanmu dengan baik. Kenapa kamu malah mau jebak aku? Yang mulia Permaisuri, hamba nggak mau mati. Kalau mau salahkan, salahkan saja wajahmu itu. Yang ganggu penglihatan yang mulia Permaisuri. karena Dayang itu punya hubungan baik dengan saya. Cuma karena Pati Utama lihat dia sekali saja, Yang Mulia Permaisuri langsung habisi nyawanya. Jadi kamu, Permaisuri Agung, kamu udah buat banyak kejahatan. Anggap nyawa orang keraton seperti sampah. Mereka takut padamu. Jadi mana mungkin mereka bisa setia? Beraninya wanita asusila ini. Berani sekali kacaukan istana belakang. Sri Maharani, mohon pertimbangkan. Cinta hamba pada Baginda Raja bisa saksikan langit dan bumi. Ini semua ulah Permaisuri Citra. Dia fitnah hamba. Dia jebak hamba. Bukti udah jelas. Kamu masih mau elak? Pengawal, seret pasangan pezina ini keluar. Hukum mati sekarang juga. Tunggu sebentar. Ibu Maharani, Bapak Rukmana korupsi jutaan. Keping perak. Uangnya pun belum ketemu. Saya minta Ibu Maharani, biarkan mereka berdua hidup dulu. Sampai uangnya balik, baru kita hukum mereka. Baiklah, Ampun Baginda Raja. Pengawal, bawa mereka ke penjara agung, periksa mereka dengan ketat. Baginda, mohon lihat. Saya nggak mau lihat, seret mereka. Bapak Rukmana, saya kasih satu kesempatan terakhir. Jujurlah sekarang. Baginda, ini Permaisuri Agung. Dia yang goda saya. Iya, dia yang duluan dekati saya. Uang itu, uang itu. Dia juga yang suruh saya korupsi. Buku kas, ada buku kasnya. Benar, ada di kamarnya. Baginda bisa periksa sendiri. Dengar itu, ini laki-laki yang kamu bela mati-matian. Tapi demi nyawanya sendiri, dia tega khianat apa saja. Hebat sekali kamu, Bapak Rukmana. Bukannya kamu ingin tahu di mana uang suap itu disimpan? Saya kasih tahu kamu. Uang suap itu di bawah sumur tua di halaman belakang kediaman Rukmana. mau mati. Biarkan saya mati. Kalau kamu mati, bagaimana dengan anak dalam kandunganmu? Apa kamu mau dia mati bersamamu? Saya itu orang yang berdosa. Yang Mulia Permaisuri, hanya dengan tetap hidup baru bisa tebus dosa. Demi anak dalam kandunganmu, hiduplah sekali lagi. Baginda Raja, terima kasih Baginda Raja atas pengampunan nyawa ini. Saya rela seumur hidup berpuasa dan berdoa demi Baginda Raja dan doakan keselamatan Yang Mulia Citra. Permaisuri terkasih, mau ini. Baginda Raja, lepaskan aku. Permaisuri terkasih, ini namanya balas dendam. Ini baru namanya balas dendam.
Permaisuri Citra, kau jalan pakai mata ya? Iya, maaf saya kurang hati-hati. Sampai ganggu Sri Maharani. Ibu Maharani, jangan marah. Tadi saya cuma bercanda dengan Permaisuri Citra. Makanya dia nggak sengaja tabrak ibu. Ambisi Permaisuri Citra besar juga ya. Posisi Permaisuri Agung ini baru saja kosong beberapa hari. Kamu udah mulai pelajari peraturan 6 istana. Ibu Maharani kenapa ya? Dulu dia nenek-nenek yang cukup ramah. Kenapa? Tiba-tiba jadi suka sindir begitu. Hati wanita memang sulit ditebak. Nona, ini kuas logisnya. Udah dewasa begini, kok masih ceroboh saja? Sebenarnya siapa yang ceroboh? Berani kerjain saya? Permaisuri Citra kalah 3 kali berturut. Kayaknya lagi nggak fokus ya. Saya lagi pikir, kapan sebenarnya Baginda Raja bakal nobatkan saya jadi Permaisuri Agung? Besok pagi bakal langsung diumumkan. Janji ya. Langkah catur nggak bisa ditarik balik. Kapan kamu pasang siasatnya? Lihat kan, permainan catur sama seperti permainan cinta. Lihat papan catur ini. Kelihatannya Baginda Raja sedang serang. Padahal sebenarnya udah masuk ke perangkap Yang Mulia Citra. Udah kuduga, Baginda Raja takkan bisa lepas dari Yang Mulia. Meja abu kakak. Anakmu udah kubesarkan buatmu. Tapi anakku masih menderita di garis perbatasan. Kupikir, biar Permaisuri Agung, Bapak Rukmana, dan Baginda Raja saling sikut. Biar Adityaku bisa ulur waktu, siapkan pasukan. Gak nyangka, begitu Permaisuri Citra naik tahta, cepat banget singkirkan 2 orang itu. Yang Mulia, udah dipikir matang. Kalau langkah ini diambil, gak bakal bisa balik lagi. Beta sama Permaisuri udah capek acting. Beta udah tunggu 10 tahun. Dan udah acting 10 tahun juga. Drama ibu baik dan anak berbakti ini. Beta sama Permaisuri udah capek acting. Udah waktunya ganti penguasa dunia ini. Hari ini, saya mau umumkan satu hal. Saya mau lantik Permaisuri Agung Citra Wulandari. Jadi, Permaisuri baru. Baginda, jangan. Baginda, Citra itu cuma dayang gudang keraton. Asalnya rakyat jelata. Mana boleh jadi ibu negara? Kenapa kalau rakyat jelata? Siapa bilang Permaisuri harus ningrat? Baginda, Permaisuri Citra nggak punya jasa atau moral. Susah buat yakinkan orang. Baginda, semalam bintang Ziwei redup pertanda kalau Permaisuri Citra bakal bikin kacau negara. Mohon Baginda, cabut perintah itu. Mohon Baginda cabut perintahnya. Berani banget. Urusan keluarga saya. Sejak kapan? Jadi urusan orang luar kayak kalian. Beta sebagai ibunya, boleh ikut campur. Ibu Maharani, kok ibu kesini? Laporan ini pasti Permaisuri Citra yang pisahkan. Selir ikut campur urusan negara. Negara bisa hancur kalau kamu maksa lantik dia jadi permaisuri.
Biar dia. Langkahin dulu mayat beta. Ibu Maharani, Jangan begitu, Sri Maharani. Ibu Maharani, Anda letakkan dulu tusuk kondeknya. Bicara baik-baik saja. Kamu bersumpah. Baik, aku bersumpah. Kalau aku nobatkan Ibu Wulandari jadi permaisuri selama beribu-ribu tahun, cacian gak bakal pernah berhenti. Kenapa dengan Baginda Raja? Anak ini cuma sedikit terkejut. Kamu pergi saja dulu. Beraninya mereka mendesak aku gini, padahal aku ini Baginda Raja. Gak apa-apa. Sri Maharani memang aneh. Dulu dia yang pilih kamu masuk keraton. Sekarang malah dia mau singkirkan kamu. Menurutku, dia ingin hancurkan kamu. Kenapa? Lihat ini. Tahun keserasian ke-9, Sri Putri Kusuma wafat. Baginda Raja sangat berduka. Lalu titipkan putra mahkota, Dharma Pratama, kepada Putri Agung Sarina. Jelaskan padaku. Maksudnya itu, kamu bukan anak kandung Sri Maharani yang sekarang. Kamu itu anak kandung Sri Putri Kusuma. Lalu siapa anak kandung Sri Maharani sebenarnya? Pangeran muda, Pangeran Aditya. Jadi maksudnya, aku cuma jadi bidak buat dia raih posisi permaisuri. Bukan. Kamu itu duri dalam daging buat dia. Tahun keserasian ke-23, mendiang raja. Usir pangeran kedua, Pangeran Aditya, keluar dari ibu kota. Tanpa kita, gak boleh kembali ke ibu kota. Waktu pangeran muda berumur 12 tahun, dia udah diusir oleh bapaknya sendiri keluar dari ibu kota. Terpisah dari ibunya selama belasan tahun. Itu sangat menyedihkan. Bapak yang kejam sekali. Makanya, Sri Maharani sangat benci padamu. Terus kenapa dulu dia menyuruhku adakan pemilihan selir besar-besaran supaya punya anak? Itu cuma acting buat orang lain saja. Kamu jelas gak tertarik pada perempuan. Soal pangeran muda yang ke ibu kota kali ini, Gawat. Jangan-jangan dia mau berontak. Dia gak mungkin mau berontak kan? gawat. Kita kena masalah besar. Tenang sedikit. Karaktermu itu presiden utama grup. Presiden utama grup harusnya bikin lawan bangkrut saat cuaca dingin. Yang mau bela diri pangeran muda itu tinggi sekali. Kamu juga lihat sendiri di lapangan panahan. Cuma 2 gerakan. Selalu tepat sasaran. Baginda nggak bisa menang lawan dia. Kalau nggak bisa menang pun, harus tetap lawan. Sekarang, bukan waktunya kamu pilih skenario. Seandainya kita berdua bisa tukar tubuh kembali, itu bagus. Kamu bereskan pangeran muda, aku bereskan Sri Maharani. 2 jago berlawanan. Aku bakal bantu kamu. Iya. Lalu, apa kamu punya ide? Waktu nonton drama dulu, kalau pemeran utama mau hilangin racun, semuanya harus lakuin itu dulu. Lakuin apa? Ya, itu. Lakuin itu. Maksudmu, kita berdua juga harus. Lakuin itu. Sebenarnya, ini itu pengalaman pertamaku. Ini juga, itu pengalaman pertamaku. Waktu aku nonton drama dulu, biasanya memang begini. Udah selesai. Sepertinya nggak ada perubahan. Biasanya kamu, bukannya jago ya? Aku nggak pakai tubuh ini buat lakuin hal begini. Sekali lagi. Kok orang lain bisa sukses dalam 1 episode, tapi kita udah begini. Apa mungkin tukar tubuh butuh teknik khusus? Ayo, pergi belajar. Kemana? Pergi belajar. Pergi kemana? Teman-teman sekalian, mau belajar kayak apa? Mau belajar yang itu? Yang bisa bikin melayang. Paham.
Gadis-gadis, ayo layani. Tampan sekali tuan muda ini. Mundur! Aku nggak suka yang begini. Kalau begitu tuan muda, suka yang seperti apa? Jangan-jangan suka yang begini. Tuan Citra, sama wanita harus lebih lembut. Tuan muda ini, kenapa menghindar? Duduklah. Udah duduk lama, mau bangun buat gerak-gerak sebentar. Kalau begitu, biar kakak temani kamu gerak-gerak. Kok nggak ada cakunnya? Nggak ada cakun. Iya, mana mungkin. Tuan Citra, kamu keringatan. Itu karena panas. Adik kecil, pura-pura jadi pria. Itu nggak seru loh. Mau kemana? Lain kali aku temani kalian main. Oh, Dunia akhirnya tenang juga. tuan muda. Datang lagi ya lain kali. Kakak kasih diskon buat kamu. Siapa? Berhenti! Udah selesai belum sih? Siapa bos kalian? Biar aku tebak. Pangeran Muda atau Sri Maharani? Kok dia tahu? Apa jangan-jangan Nona Ratna bocorin rahasianya? Cuma ada beberapa orang aja kok. Pakai metode eliminasi juga ketahuan. Primadona istana di rumah Mawar itu juga orang kalian kan? Di tangannya ada obat bius. Ini Terus-terusan pegang-pegang Mak Citra. lepasin cewek itu. Kalau ada apa-apa, hadapi aku aja. Siapa itu? Aku Baginda Raja saat ini. Kamu bawa berapa banyak pasukan? Aku bawa. Langsung ke sini gara-gara emosi. Cuma kamu sendirian? Ada nggak pilihan lain tanpa harus berantem? Buat nyelamatin orang juga. Aku kirim kamu ke akhirat. Lindungi raja! Lindungi raja! Lindungi raja! Lindungi raja! Lindungi Baginda Raja! Lindungi Baginda Raja! Lindungi Baginda Raja! Lindungi Baginda Raja! Aku! Pergi sana! Cepat pergi! Pergi! Bagaimana kamu bisa lepas ikatannya? Ini udah kedua kalinya diikat. Aku sendiri bisa lepas ikatannya. Jangan lari! Cepat pergi! Cepat pergi! Hati-hati! Dharma Pratama, kamu! Gak apa-apa, tunggu raja ini masih kuat menahan. Berhenti! Kamu jangan banyak gerak. Kalau ini nancap sedikit lebih dalam lagi, nyawamu bisa melayang di sini. Kalau aku mati di sini, kamu bakal jadi janda kan? Siapa juga yang mau jadi candamu? Jangan gerak. Dukanya sakit. Kalau pisau terbang itu sampai mengenai kamu, aku bakal merasa lebih sakit lagi. Kalau kamu begini, bagaimana caranya aku balut lukamu? Sepertinya arak di rumah Mawar
ada masalahnya. Dharma Pratama, kamu? Jangan gerak. Biar aku begini sebentar. Dharma Pratama, kamu udah mendingan. Udah kembali normal. Dharma Pratama, kita berhasil. Dharma Pratama, Dharma Pratama. Dharma Pratama. Dharma Pratama, kamu di mana? Dharma Pratama. Dharma Pratama, kamu di mana? Dharma Pratama, kamu di mana? Jangan pukul sekeras itu. Lukanya masih sakit. Aku pergi kemana? Aku pikir. Dharma Pratama, aku suka kamu. Suka banget, suka banget. Kalau kamu mau, aku suka lebih lama. Kamu harus tetap hidup. Dengarnya? Aku tadi panggil pengawal istana. Aku nggak peduli. Siapa suruh kamu tinggalkan aku? Beraninya kamu tinggalkan aku. Ini hukuman untukmu. Mulai sekarang, gak bakal terpisah lagi. Kaisar sehebat ini, kasih hadiah semurah ini. Kamu anggap ini murah? Kembalikan ke aku. Aku nggak mau. Baginda Raja. Baginda Raja. Balik kanan. Siap. Hamba datang terlambat untuk selamatkan Paduka. Nggak lambat. Pas sekali. Siapkan senjata. Ikut aku. Siap. Kepung mereka. Tuan. Tuan. Kalian. Mau apa ini? Kakek, apa ada yang masuk tanpa izin semalam? Nggak ada. Kami berdua tidur awal. Nggak dengar suara apapun. Apa mungkin kita salah cari tempat? Kalian bohong. Bunuh mereka. Habisi mereka. Awas! Baginda Raja keparat. Semalam kamu udah kabur. Gak nyangka. Hari ini, kamu sendiri datang serahkan diri. Biarkan dia hidup. Awal yang Terima kasih bantuannya yang mulia. mataku. Maaf ya, ayam jantan dan ayam betina. Maaf ya, maaf. Hati-hati.
Bicara. Siapa yang suruh kalian ke sini? Tugas saya udah selesai. Baginda Raja Keparap. Kamu udah masuk jebakan. Kak Bagas, apa begini nggak apa-apa? Nyamar jadi Baginda Raja dan Permaisuri Citra, itu risikonya hukuman mati. Kalau kita nggak pakai baju Baginda Raja dan Permaisuri Citra, pasukan pemberontak Pangeran Muda bakal langsung serbu masuk. Ini taktik gua tunda waktu. Nggak bisa mikir hal lain lagi. Menawar istana dengan perintah. Budak kurang ajar. Berani banget kamu, berani-beraninya nyamar jadi Baginda Raja. Dan perintah pengawal istana. Beta sang permaisuri, perintah tangkap mereka. Hei, jalan! Mereka berdua, itu mata-mata pemberontak. Baginda Raja yang asli udah dibunuh oleh mereka. Kamu bohong. Baginda Raja dan Permaisuri Citra jelas-jelas baik saja. Mana mungkin? Diam. Saya agak mereka. Ayo, jalan! Sebelum wafat, Baginda Raja kasih tahta kepada Pangeran Muda, Pangeran Aditya. Pangeran Muda, dia udah di luar pintu. Kalian semua orang bodoh. Cepat buka pintu, buat sambut Baginda Raja yang baru. Anakku, Beta sang permaisuri, akhirnya hari ini datang juga. Akhirnya, Beta sang permaisuri bisa jemput kamu pulang sendiri. Sri Maharani, suruh anakmu berhenti. Kamu, Kamu ternyata belum mati. Berkat Anda, aku belum bakal mati sekarang. Gawat. Apa dia mau berontak? Tapi kalau anakmu nggak berhenti juga, nyawamu bakal melayang. anakku, Ibu Maharani. Pangeran Aditya, kalau kamu nggak menyerah sekarang, aku nggak bakal segan lagi. Mau suruh aku menyerah? Jangan harap. Dharma Pratama, hari ini itu hari kematianmu. Oh ya? Serang, habisi mereka. Jangan lukai anakku. Ibu Maharani, anakmu ini nggak berbakti. Aku udah buat ibu kecewa. anakku, jangan minta ampun pada mereka. Kamu nggak kalah, Dharma Pratama. Beta sang permaisuri, biarpun mati, gak bakal biarin kamu menang. Ibu Maharani. Ibu Maharani. Anakku, kita ibu dan anak akhirnya bisa sembuh. Ibu Maharani. Semua gara-gara kamu. Kalau bukan karena masuk keraton jadi permaisuri, permaisuri agung gak bakal jadi biarawati. Tuan Rukmana gak bakal mati. Apalagi Ibu Maharaniku gak bakal mati. Dasar kamu ini, wanita pembawa sial, permaisuri, iblis. Aku bunuh kamu. Pemberontak, terima panah ini. Sebulan kemudian. Menetapkan Ibu Wulandari bijaksana dan berbudi luhur memenuhi syarat sebagai teladan bagi negeri, dinobatkan sebagai Permaisuri Puri Kenana.
Baginda Raja, Dirgahayu selamanya. Permaisuri Agung, panjang umur selamanya. gimana menurutmu posisi ini? Selama ada kamu di sampingku, segalanya bakal baik-baik saja. Singkirin kakimu. Kamu dulu, singkirin tanganmu. Aku hitung sampai 3. 1, 2, 3.